Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait cara login dan cara mengerjakan soal ujian AKMI yang akan kita laksanakan sesaat lagi. Dalam ujian AKMI ini kita sekolah madrasah itu disuruh memilih apakah ingin menggunakan online atau semi online. Karena untuk online itu banyak gangguan, jadi kita memilih yang semi online, jadi memakai jaringan lokal aja supaya meminimalisir gangguan-gangguan yang terjadi pada komputer klien maupun server sendiri. Nah, jadi untuk mengakses ujian AKMI yang semi online ini itu cukup mengetikkan 192.168.0.212 itu untuk anak-anak mengerjakan. Untuk pengawas tinggal ditambah pengawas ujungnya. Nah, kita melaksanakan pada tanggal 28 karena kita mengikuti ujian AKMI ini pada periode 4. Jadi dapatnya tanggal 28, yaitu besok hari Kamis. Nah, ketika kalian sudah mengklik atau mengetik IP address tadi yang 168.0.212, maka di tampilan awal itu kita tampilannya adalah login seperti ini. Untuk tampilan HP itu cuma yang tampil yang bagian putih ini aja. Kalau tampilan yang sampai hijau ini tampilan untuk komputer, yang menggunakan komputer. Nah, di bagian kolom ini yaitu username dan password itu tinggal kalian masukkan sesuai dengan yang telah dibagikan oleh pengawas, yaitu kartu loginnya masing-masing. Jadi masukkan username dan passwordnya. Nah, maka kalau sudah diklik login sesuai dengan username yang ada di kartu login, maka bisa masuk. Maka tampilan seperti ini. Tampilan kiri itu ada identitas dan tombol keluar. Tampilan kanan itu ada kamera, tapi kita yang semi online itu tidak perlu menggunakan kamera atau mengirim foto untuk dikirimkan ke pusat, nggak perlu. Jadi kita abaikan aja yang sebelah kiri, yang sebelah kanan, yang unggah foto itu. Nanti kalau di bagian yang tampilan HP itu unggah foto ini di paling bawah di tampilan dashboard kalian. Nah, di bagian tengah ini ada deskripsi ujiannya. Nanti yang di bagian paling atas ini ada simulasi. Jadi bisa mencoba-coba dulu simulasi sebelum kalian mulai menjawab yang di literasi membaca ini. Jadi yang pertama itu literasi membaca, yang kedua literasi sains, yang ketiga numerasi, yang keempat literasi sosial budaya, yang keempat itu survei karakter belajar. Jadi ada 5 yang harus kalian jawab. Nah, jadi yang simulasi ini, tombol biru ini bisa kalian gunakan itu untuk mencoba mengetahui cara menjawabnya. Jadi prakteknya di sini dulu, di simulasi ini, supaya di bagian literasi membaca nanti kalian tidak bingung lagi bagaimana cara menjawabnya. Tapi di video ini Bapak juga akan menjelaskan. Nah, di sini dijelaskan di bagian kiri itu ada identitas, nama, nisin, jenjang kelompok, asal madrasah. Di bagian bawah itu ada tombol keluar jika ingin logout. Lalu bagian kanan ini untuk tampilan komputer itu ada unggah foto. Cuma untuk semi online tadi kata Bapak kita tidak menggunakan ini, jadi abaikan saja. Di bagian tengah ini ada deskripsi ujian. Nah, sama. Lalu ada literasi membaca, literasi sains, numerasi, literasi sosial budaya, dan survei karakter belajar. Nah, di sini ada status ujian. Status ujian itu yang mana? Yang ini. Di samping tulisan literasi membaca, literasi sains itu ada statusnya masing-masing. Kalau tulisannya aktif, itu artinya ujian sudah bisa dikerjakan. Kalau tulisannya tanggal tidak sesuai, artinya settingan tanggal di komputer salah. Kalau tidak aktif, artinya ujian belum diaktifkan oleh proktor. Kalau tulisannya ini warna kuning seperti ini, tulisannya selesai, artinya kalian sudah mengerjakan literasinya. Lalu di sini ada kalau misalnya tanggal tidak sesuai itu dibetuli di komputernya.
Jadi untuk pengawas ini bisa diperhatikan yang ini. Jadi apabila tanggal tidak sesuai di status ujian itu tinggal diperbaiki di komputernya. Lalu ada tombol yang berwarna hijau, ada yang berwarna abu-abu. Apa bedanya? Jadi yang berwarna hijau ini artinya sudah bisa kita klik untuk mengerjakan soal pertama. Kalau yang warna biru abu-abu itu artinya belum bisa karena kita belum menyelesaikan ujian yang pertama. Jadi setelah menyelesaikan ujian pertama baru kita bisa melihat tombol mulai yang ada di literasi yang kedua. Lanjut. Nah, pada ketika kita mengklik tombol mulai yang warna hijau tadi, maka kita akan diarahkan, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Di bagian atas ada sisa waktu, terus yang di bagian bawah itu ada pertanyaan pertama. Klik aja yang pertanyaan pertama. Maka kalian akan diarahkan ke bagian item soal. Di sini kalau di komputer sama aja kayak di bagian dashboard tadi. Tampilannya cuma bedanya kalau kita sudah mengklik pertanyaan pertama tadi, maka tampilan soal akan muncul di bagian tengah sini. Kalau di bagian HP itu paling atas. Jadi tinggal kita jawab sesuai pengetahuan kita. Nah, jadi di bagian tengah itu ada stimulus, yang paling atas itu ada bacaan-bacaan kita harus kalian pahami. Lalu ada teks soal dan ada petunjuk cara menjawab soalnya seperti apa. Dan di bagian bawah itu adalah opsi yang harus kalian pilih. Nah, cara menjawab di ujian AKMI ini ada 8. Cuma sampai sekarang esai itu belum dimunculkan lagi. Kayaknya mungkin memang sampai ujian AKMI yang sebenarnya di tanggal 16 dan 17 November nanti tidak dimunculkan untuk esai. Jadi cuma ada 7 aja, ada pilihan ganda kompleks, isian singkat, mencocokkan, benar salah, setuju atau tidak setuju dan alasan, dan yang terakhir mengurutkan. Kita lihat yang pertama pilihan ganda. Ini seperti CBT pada umumnya. Jadi kita tinggal memilih salah satu opsi yang disediakan. Jadi cuma bisa memilih salah satunya aja. Itu pilihan ganda. Kalau pilihan ganda kompleks itu kita bisa memilih satu atau lebih jawaban yang disediakan. Untuk isian singkat itu ada kotak di samping pertanyaannya. Jadi tinggal kita ketikkan jawaban yang sesuai dengan pertanyaannya. Isian singkat itu artinya jawabannya tidak panjang, cuma 1-2 kata aja. Lalu ada mencocokkan. Nah, mencocokkan di sini agak berbeda dengan ANBK. Jadi di sini kita klik dulu pilih jawaban yang ada di soalnya, lalu nanti baru muncul bagian pencocokannya, yang mana pilihannya yang tepat. Jadi tinggal klik misalnya yang pertama MI, lalu yang soal kedua jenjang terakhir dari madrasah, pilih jawaban, klik, lalu muncul pilihan lagi, tinggal kita klik MA, misalnya seperti itu. Lalu ada cara menjawab yang benar salah, tinggal diklik benar atau salah di bagian bawah, di bagian bawah soalnya. Sini ada soal, lalu ada pilihan benar salahnya. Lalu setuju atau tidak setuju dengan alasan. Nah, di sini di NBK tidak ada. Kalau di AKMI seperti ini ada, yaitu kita memilih setuju atau tidak setuju terlebih dahulu, lalu di bawahnya ada pilihan untuk menentukan alasan yang kalian yakini benar. Jadi tinggal dipilih salah satunya, maka itu adalah jawaban kalian. Lalu yang terakhir mengurutkan. Nah, mengurutkan ini kalau di komputer itu tinggal diklik kiri, ditahan di bagian jawaban yang ini, lalu arahkan mouse-nya ke atas, ke mana, ke posisi yang paling tepat menurut kalian. Karena di sini mengurutkan, jadi dia berurutan. Jadi cara mengurutnya tadi kalau di komputer itu mouse-nya diklik kiri, tahan, lalu arahkan ke mana urutan yang tepat. Lalu kalau di HP itu tekan tahan aja bagian tulisan yang jawaban ini, lalu kita urutkan mana yang paling tepat, paling atas kah, atau di tengah kah, atau di paling bawah. Seperti itu. Jadi ada 7 cara menjawab. Nah, bila di tengah-tengah kalian menjawab itu ada tulisan koneksi Anda terputus, jangan khawatir. Jawaban kalian tetap tersimpan di proktor, di komputer pengawas atau proktor.
Jadi tinggal klik aja coba kembali. Tapi apabila tidak bisa, boleh kalian keluar aplikasi dan coba login kembali. Itu biasanya karena HP kalian itu lepas jaringannya dari WiFi yang ada di ruangan tersebut. Jadi aktifkan kembali WiFi-nya lalu login. Nah, terus ada di bagian bawah di bagian bawah soal itu ada batalkan jawaban. Itu untuk membatalkan jawaban yang sudah kita jawab. Jadi kosong kembali lembar jawabannya. Tinggal kita jawab kembali. Jadi ini batalkan jawabannya adalah menghapus jawaban. Lalu klik selesai ujian ini untuk menyelesaikan ujian. Lalu ada peta soal. Nah, di sini kita bisa lompat-lompat ke soal yang kita inginkan. Tinggal diklik nomornya, maka kita akan dapat langsung menuju soal tersebut. Nah, ini penjelasan macam-macam warna yang ada di peta soal. Itu kan ada hijau, ada yang bergaris luar hijaunya, terus ada yang hijaunya ada pilihannya di sini. Ada jawaban kita di bagian atasnya. Soal belum dijawab kalau yang abu-abu. Terus yang bergaris hijau itu soal sedang dibuka tapi belum dijawab. Kalau ada jawabannya B sepertinya artinya soal sedang dibuka dan sudah dijawab. Lalu yang bagian hijau semuanya ini artinya soal sudah dijawab. Kalau kalian ingin menyelesaikan ujian literasi membacanya atau literasi yang lainnya, itu kita tinggal klik selesai ujian, maka akan muncul pop up seperti ini. Kalian disuruh mengetikkan kata selesai. Nah, lalu kalian klik tombol warna merah yang ada di sebelah kanan, klik selesai. Hati-hati kalau di sini kalian klik selesai, maka itu artinya tidak bisa mengembalikan lagi soal yang sudah dijawab tadi. Jadi pastikan kalian sudah menjawab dengan benar semuanya. Lalu otomatis pop up lagi sesi ujian berakhir. Ini jika waktu habis maka akan muncul tulisan sesi ujian berakhir. Jika terdapat informasi ujian telah selesai, maka waktu telah habis atau peserta terlambat dan waktu telah diberhentikan dari pusat. Peserta dapat keluar dari aplikasi. Jadi tulisannya seperti ini, validasi gagal. Nah, demikian cara login dan cara menjawab soal ujian AKMI yang akan kita laksanakan sebentar lagi. Kita berharap dapat mudah dimengerti dan dipahami. Nanti akan langsung kita praktekkan di Gladi AKMI yang akan kita laksanakan pada hari Kamis tanggal 28 November. Dan kegiatan AKMI-nya ada di bulan November tanggal 16 dan 17. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.